Ya, selamat berjumpa kembali di kuliah sistem operasi. Kali ini kuliah sistem operasi akan saya pandu untuk praktek dasar Debian jaringan ya. Jadi eh, ini adalah bagian dari Linux ya, Debian jaringan. Dan nanti akan ada tugas kelima, ya ini adalah tugas yang kelima. Nanti ada screenshot yang wajib Anda eh, buat ya. Nah, oke. Ini saya contohkan screenshot yang nanti akan bisa Anda cek. Nah, ini dia. Ini dia adalah tugas screenshotnya. Ya, cek IP address itu eh, menggunakan if config ya di SS ya. Jadi kalau screenshot itu SS yang ini ya. Terus kemudian ganti IP address, nanti akan saya pandu. Ini SS yang kedua. Kemudian restart jaringan di SS ketiga dan kemudian ada cek IP address setelah diganti menggunakan if config ya. Oke, ini adalah tugas screenshotnya ya teman-teman ya. Dan ini adalah halaman depan kuliah sistem operasi untuk praktek dasar Debian jaringan. Tugas kelima screenshot. Dan teman-teman untuk kuliah ini wajib menggunakan VirtualBox ya. Jadi VirtualBox instalasi Debian yang kemarin sudah dipasang ya, itu dipakai lagi boleh ya. Jadi misalnya Debiannya hilang, ya Anda harus install lagi ya. Dengan sangat terpaksa Anda harus install lagi ya. Misalnya Debiannya temennya bisa nggak Pak dipakai untuk tugas yang ini? Boleh ya. Nanti ada ketentuan IP address ya. Jadi ada aturan IP address masing-masing tugas nanti masing-masing orang IP-nya beda-beda ya teman-teman ya. Di tugas nanti ada IP-nya beda-beda. Nanti ada aturan IP address. Nanti saya tunjukkan ya. Ini. Nah, ini ada aturan IP address ya. Saya jelaskan sekalian ya nanti. Nanti akan ke sini juga ya. Nanti saya jelaskan sekilas dulu. Aturan IP address ya kira NPM ditambah 3. Jadi misalnya NPM-nya 19426009 ya. Maka IP address-nya adalah 192.168.1. Jadi yang 9 ini 9 yang ini 9 ya. Ditaruh di sini, kemudian 3 tiganya nih ya ini. Ya akhirnya NPM-nya ini 9 terus ditambah 3 ini 3 ini ke sini. Berarti 192.168 ini tetap ya teman-teman. Nanti titik 12 ya ini 9 tambah 3 adalah 12 ya. Oke. Itu ya di sini ya teman-teman ya. Nah, itu adalah aturan IP address. Nah, ini kembali ke sini dulu ya. Oke. Yang harus disiapkan adalah yaitu Debiannya ya. Debiannya misalnya Anda boleh menggunakan laptop temannya untuk mengerjakan tugas yang kelima ini ya. Jadi gantian laptop boleh dipersilakan nanti. Ya. Terus Anda boleh gantian ya screenshotnya nanti Anda wajib ya. Misalnya Debiannya punya temennya terus dipakai lagi boleh ya. Karena nanti IP yang di screenshot ya akan beda-beda ya teman-teman ya. Itu IP yang akan di screenshot di SS itu akan beda-beda. Oke. Nah, yang perlu disiapkan adalah VirtualBox. Nah, ini dia VirtualBox yang saya pakai yang versi ini ya. Misalnya ini ya. Ya. Nah, kebetulan saya pakai versi 6. Kalau misalnya Anda pakai yang versi jadul juga boleh ya, atau yang sudah jalan. Nah, ini sudah jalan.
Saya coba reset ya. Nah ini, kita akan mulai ya teman-teman ya. Kita akan mulai. Ini setelah saya reset ya. Jadi Anda boleh start atau di reset juga boleh. Ya, sama saja. Bentuknya akan seperti ini. Oh ya teman-teman, pesan saya pada saat Anda mengerjakan ini ya, karena ini sangat berhubungan dengan IP ya, Anda harus matikan WiFi ya. Anda harus matikan WiFi Anda. Kalau enggak nanti agak susah ya. Anda harus matikan WiFi Anda ya. Kalau itu ada bagian tertentu dia suka eh, apa ya bandel ya, nggak bisa dimatikan ya. Makanya WiFi-nya harus di nonaktifkan dulu ya. Ini yang WiFi yang di sini. Nah ini dia. Saya contohin ya. Nah ini kebetulan ini WiFi. WiFi-nya jangan di on-kan dulu ya. Dimatikan dulu. WiFi semua WiFi-nya. Oke. Jadi pada saat mengerjakan ini jangan ada WiFi yang terkoneksi. Oke. Saya kembali ke sini. Nah, teman-teman semuanya, setelah Debian-nya ini diaktifkan ya, dijalankan, kita menuju ke login dulu. Kita mulai proses ya teman-teman ya. Kita mulai proses untuk pengerjaan tugasnya ya. Anda loginnya adalah login root ya. Saya ketik root ya. Di sini kelihatan. Oke. Ini saya perpanjang. Nah, oke. Nah, setelah diketik root ya, di enter aja. Ya, jadi root ini adalah login tertinggi ya, login tertinggi dari si Linux. Passwordnya adalah 123456, di enter aja. Nah, setelah itu ya, kita akan cek IP address-nya ya. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang pertama. Ya, cek IP address dengan menggunakan perintah adalah ifconfig. Ini adalah SS1, screenshot 1. Oke. Nah, saya akan kembali lagi ke sini. Oke. Ini adalah screenshot 1, berarti ada ketik adalah if config ya. Tulisannya if config. Kemudian di enter. Nah, ini Anda harus screenshot. Nah, screenshot. Screenshotnya kayak kemarin ya. Screenshotnya kayak kemarin. Ya, screenshotnya kayak yang kemarin ya teman-teman. Ini saya contohin, ini adalah seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini screenshot. Ini adalah screenshot 1 ya teman-teman ya. Screenshot 1 seperti ini. Oke, jadi bisa tahu ya. Nanti kasih nama misalnya Budi Setiawan, NPM-nya ini, terus kemudian tugas 5 sistem operasi SO gitu, singkat aja. Ya, oke. Nah, ini adalah screenshot yang pertama. Oke. Dan kemudian kita menuju ke inti ya. Jadi inti dari eh, IP yang ada di Debian ya. Jadi kita mau ganti IP address teman-teman ya. Kita gunakan perintah adalah nano etc network interfaces ya. Nano spasi ya etc ya /etc /network /interfaces interface ya. Saya coba contohin ya. Oke. Di sini langsung kita ketik /etc network interfaces enter. Nah, ini nggak dikasih izin ya. Ya, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kalau tadi saya coba tes etc sorry /etc network interfaces.
network interfaces ini permission di net kayak jalan ya. Depannya harus dikasih nano ya teman-teman ya. Nano spasi ya, ada nanonya. Oke. Nah, nanonya diketik nano ya. Nano ini sebagai editornya. Tadi kurang editornya. etc network slash interfaces ya. Enter. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya, sampai muncul seperti ini. Ini wajib muncul seperti ini ya. Jadi nano ya, etc di sini. Nih di sini kelihatan. Nano etc network interfaces ya. Nano spasi etc network interfaces. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita rubah IP ya. Ini masih menggunakan DHCP guys. Jadi ini DHCP-nya ini nanti kita akan buang ya. Kita akan menggunakan IP yang statis ya, statik. Jadi caranya gimana? Caranya kita kasih pagar ya. Yang atas ini biarin aja. Ini kursornya saya gerakkan ya pakai keyboard ya, atas bawah. Lihat yang kedip-kedip nih. Yang kedip-kedip di sini. Nah, ini saya gerakkan ya. Yang allow di sini ya allow hot plug ETH0. Ya, kita fokus di sini, yang lainnya biarin aja. Kita fokus yang di sini ya. Allow hot plug ETH0 ini dipagerin, kasih pagar. Nah, gitu. Ya. Terus bawahnya juga dikasih pagar. Oke. Nah, kalau sudah dikasih pagar, dikasih crash ya. Itu kemudian di bawahnya, di paling bawah ya. Di bawahnya gini. Kemudian ya ini kalau susah di enter. Nah, ini bawain. Kita ketik ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini ketik di gini. Nanti akan saya taruh semuanya di kolom deskripsi ya di dalam video ini ya. Nanti akan saya coba taruh semuanya, akan saya kopikan di kolom deskripsi ya. Anda bisa cek nanti ulang di sini ya. Ini Nano etc network interfaces, kemudian di dalamnya isinya adalah auto ETH0. Huruf kecil aja semuanya ya, nggak masalah. Oke, saya coba kembali lagi ya. Saya meniru yang ini ya. Auto, Anda ketik ya. ETH0 ya. Kemudian di enter ya. Efface, IVAC tulisannya. ETH0 bukan ETO ya, bukan, itu bukan O ya. Ini bukan O, tapi ini adalah 0 ya. Jadi jangan sampai salah di sini ya. Salah huruf, Anda nggak akan bisa menjalankan jaringannya. IP-nya nggak nongol ya. Salah huruf, salah angka, IP-nya nggak nongol. IP-nya nggak jalan. Oke. Inet spasi ya. Inet ya. Inet statik spasi statik. Oke. Dan kemudian di enter, diketik lagi address, huruf kecil aja nggak apa-apa. Address IP yang Anda buat, IP yang sudah ditentukan. Misalnya tadi IP-nya belakang NPM-nya adalah 9, berarti IP-nya adalah 192.168.1. Ini wajib 1 ya. 12. Nah, ini yang wajib Anda ganti adalah belakangnya. Jadi kalau misalnya IP-nya 10, misalnya IP Anda adalah 19.42 10 ya, berarti 0 tambah 3 ya, berarti 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi belakangnya aja. Misalnya 10.17 ya, berarti 7 tambah 3 berarti 10, jangan 0 ya gitu. Misalnya 10.16 ya, IP-nya adalah nih. IP-nya di belakangnya adalah 10
16 ya, berarti 6 tambah 3 berarti 9. 119 gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke setting IP ya. Nah, ini setelah di address diketik ya, kemudian di enter, di sana ada netmask ya. Netmasknya adalah triple 255.255.255.0. Kemudian network di enter aja, dan di sana adalah network ya. 192.168.1.0. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini udah beres sebenarnya ya. Nah, ini perintah soalnya mintanya gimana tadi? Saya lupa. Oke. Ya. Nah, pada saat ini ganti IP address menggunakan nano di SS. Nah, ini yang di SS kawan-kawan. Nah, ini yang bagian ini di SS. Ya, di SS ya, screenshot ya kayak tadi ya. Contohnya yang ini ada SS terus kemudian dikasih nama, ini adalah tugas 5 ya. Gambar keberapa nih, misalnya gambar 2 nih, gambar 2 ini seperti ini, ditaruh aja, ditulis saja ya, ini saya kurang nih, gambar 2 ya, itu. Oke, nah ini saya contohin ya, saya tes saja, misalnya ini ada, saya screenshot, saya taruh di sini, paste, Anda buat di misalnya adalah di sini Budi ya, 1942 1009, tugas 5, gambar 2. Nah, gitu maksud saya gitu ya. Jadi dibuatin keterangan ya. Namanya bisa dipanjangin nanti di sini. Oke? Ya, caranya seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nah, ini adalah screenshot yang kedua. Anda harus screenshot yang ini di posisi ini. Oke, ini kemudian kita simpan kawan-kawan ya. Sampai di sini kita harus simpan. Cara nyimpannya gimana? Ya, ini belum selesai nih. Kita simpan. Caranya gimana? Anda ketik ya, pencet ya CTRL X ya. Nih, Ctrl X. Ini keluar sekaligus nyimpan ya. Keluar sekaligus menyimpan. CTRL X ya. Kemudian di sini ada ngomong ya save modified ya buffer ya. Kill destroy jawab Y ya. Jawab yes Y, huruf Y di keyboard ya. Kemudian setelah dipencet Y satu kali, di enter satu kali. Nah, dia akan keluar menuju ke sini, ke dalam root ya. Komen rootnya ada di situ. Nah, kemudian teman-teman, ini IP sudah diganti, tapi jaringannya belum di restart ya. Wajib Anda restart jaringannya ya. Kenapa begitu? Karena IP yang sekarang ya, IP yang sekarang itu adalah IP yang 10 ya. Kita cek dulu ya, kita tes ya. Ini sebelum di restart ya. Kita tes adalah IP-nya berapa sih? Sekarang adalah IP. Nah, IP-nya masih 10 kawan-kawan. Sedangkan IP yang kita mau adalah IP 192 ya. Kita restart ya. Kita restart, caranya gimana? Restart jaringannya itu ada di sini. Restart jaringan, etc init d networking restart. Ya, caranya seperti itu. Oke, ya. Siap-siap untuk di screenshot yang ketiga ya, teman-teman. etc slash ya init titik d ya, etc
slash init.d slash networking ya, spasi restart. Kemudian di enter. Mudah-mudahan nggak ada error ya. Oke. Kalau ada error nanti akan ngomong ya. Di enter. Oke. Kalau dia nggak ada error, dia ngomongnya done. Di sini ada done. Terusnya done. Nah, kalau misalnya teman-teman ada error, nanti ada merah, ada ngomong apa, itu pasti ada eh, perintah, ada ininya ya, ada pesannya. Ini kebetulan nggak ada error ya. Oke, sampai di sini Anda screenshot yang ketiga. Oke, ini screenshot yang ketiga di SS yang ketiga. Oke ya teman-teman ya. Screenshot yang ketiga adalah yang ini. Nah, kemudian kita menuju ke screenshot yang keempat. Screenshot yang keempat itu teman-teman Anda cek IP address-nya. Jadi cek IP address-nya apakah IP-nya sudah eh, berjalan apa belum. Karena tadi IP yang di awal adalah IP 10 ini ya IP 10 ya. IP 10. Oh ya, yang di sini screenshot-nya Anda kasih tulisan gambar ya. Kayak ini ya. Misalnya mana tadi ya? Nah, ini. Nah, ini dia. Oh, sorry, bukan yang ini. Nah, ini dia. Anda pura-puranya ini adalah screenshot yang ketiga gitu. Anda kasih gambar 3 ya guys ya. Di sini gambar 3. Tugas kelima misalnya Budi Setiawan, npep-nya ini tugas kelima, SO-nya jangan lupa nih. SO ini gambar yang ketiga nih misalnya ya, Anda ganti. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kita menuju ke dalam eh, screenshot yang keempat. Screenshot yang keempat itu ngecek apakah IP address-nya sudah berganti apa belum. Nah, caranya kayak sama aja. If config ya. If config tulisannya, kemudian di enter. Nah, IP-nya sudah berubah. Ya, teman-teman ya. IP-nya sudah berubah. Yang ini Anda screenshot ya, sekali lagi. Yang ini Anda wajib screenshot, kasih nama. Ini adalah screenshot yang keempat ya, screenshot yang keempat. Apakah IP ini permanen ya? Apakah berubah lagi ya? Kita akan cek ya, cara ngeceknya apakah IP ini sudah permanen apa belum ya. Kita ceknya gimana? Anda tinggal restart aja dari mesin, reset ya. Atau cara yang paling gini teman-teman ya. Ada kalanya kalau sistem langsung di reset itu sistemnya nanti rusak ya. Entah itu harddisknya atau segala macam ya. Jadi bayangin kalau misalnya Anda punya komputer langsung kamu pencet reset di dalam CPU-nya. Dampaknya apa kalau sering-sering ya udah harddisknya sering rusak. Nah, ada cara yang soft ya, cara yang eh, lembut ya, cara yang secara sistem supaya dia aman. Caranya gimana kita menggunakan perintah reboot. Ya, reboot. Perintah reboot ini eh, khusus untuk di root ya, untuk di root ya. Kita coba eh, enter ya. Jadi Anda ketik reboot, reboot, enter. Nah, dia akan mereboot. Itu khusus untuk yang di root ya. Tapi kalau di login yang lain, dia nggak jalan guys ya. Hanya login tertinggi ya. Login tertinggi untuk dia bisa dijalankan. Nah, kita sudah menuju ke eh, Debian login ya. Kita coba masukkan root, di enter, dan kemudian masukkan adalah passwordnya. Berapa passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Ya.
Kemudian kita masukkan perintah if config. Ya, perintah if config kemudian di enter. Nah, teman-teman ya, sudah kita bisa lihat ya, IP-nya adalah permanen ya, 1.12 ya. Sampai di sini ini adalah apa ya? Sudah memenuhi untuk perintah dasar dari eh, jaringan si Linux, terutama yang Debian. Ya, ini. Ada kalanya yang LO ini nanti hilang ya, tapi diusahakan ini jangan sampai hilang LO-nya ya. Kalau misalnya cuman ETH0 aja, ini ETH0 ya, bukan ETO. Kalau cuman ETH0 aja, ada beberapa versi yang di Ubuntu atau di Debian sendiri ETH0 LO-nya hilang dan cuman ETH0 aja. Yaitu ada beberapa versi ya. Nah, saran saya LLO-nya ini tetap diaktifkan saja ya. Jadi kita bisa apa itu mengetahui apakah loopback-nya itu jalan apa enggak ya. Kita tes ya, tes ngeping diri sendiri ya. Ini saya harus memenuhi sampai 30 menit ya, karena video ini juga nanti akan dinilai ya, dinilai oleh fakultas biasanya sih itu. Saya coba tes ping ya, tes ping. Cara ngepingnya gimana? Ping ini tidak masuk ke dalam penilaian, tidak masuk dalam screenshot, tapi untuk mengetahui aja cara ping diri sendiri bisa menggunakan ping localhost atau ping IP-nya. Saya coba ping localhost ya, localhost. Bisa nggak sih? Jalan ya. Nah, jalan. Nah, ini jalan terus ini. Nah, cara menghentikannya gimana? Cara menghentikannya adalah CTRL C ya. Ctrl C yang ada di keyboard ya. Terus kemudian ping IP yang ada di tadi ya. Ping spasi 192.168 ya. 1.12 ya. Di enter. Nah, replay ya guys ya. Replay ya teman-teman ya. Ini IP-nya sudah jalan. Ctrl C ya. Sekali lagi untuk ngecek IP-nya adalah if config ya. Ini saya enter aja dulu. Nah, supaya jelas if config. Nah, ini. Jadi IP-nya seperti ini. Oke. Apakah IP ini bisa diganti lagi? Bisa ya, jawabannya bisa ya. Anda bisa ganti lagi. Buat teman-teman yang laptopnya pesan saya laptopnya yang ada trouble, Pak, laptop saya ada trouble dan sebagainya, boleh gantian laptopnya dengan temennya. Ya, boleh gantian laptopnya dengan temennya, nanti bisa gantian. Mudah-mudahan Debiannya masih ada ya. Eh, ada beberapa yang nanya ya apakah VirtualBox-nya bisa di-copy ke laptop lain. Ada error biasanya ya, makanya usahakan VirtualBox-nya itu diinstal Debian-nya, maksud saya apakah Debian-nya sudah terinstall di dalam VirtualBox itu bisa dikopikan ke tempat yang lain. Ada beberapa kasus yang bisa jalan, ada yang nggak bisa jalan ya. Itu ya. Usahakan Anda apa itu cek VirtualBox yang sudah running well atau yang sudah jalan bisa gabung join sama teman-temannya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, tugas-tugasnya sudah memenuhi, cek address sudah, nano sudah, restart jaringan networking sudah, terus kemudian if config ya mudah sekali ini ya. Jadi itu ya teman-teman ya untuk kuliah hari ini ya, kuliah sistem operasi, praktek dasar Debian jaringan, tugas ke-5. Jadi saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi di
Minggu berikutnya untuk tugas keenam. Tugas keenam adalah tugas yang nanti kemungkinan besar adalah tugas yang terakhir ya, itu di kuliah, eee, ini ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.